Halo guys, balik lagi. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang yang namanya Software Defined Network. Oke, pertanyaannya adalah kenapa dengan SDN? What's wrong? Jadi begini, ya. Kita lihat gambar yang saya share, ya. Kita punya 300 switch. Ya. Mau nggak kita nginput satu-satu, ya, telnet? Mau nggak kita input SSH? Mau nggak kita konsol satu-satu ini semua? Kalau dong ada VLAN baru, semuanya disetting. 300 switch loh. Lumayan, mabok-mabok loh. Fuck this shit, I'm out. Itu pertama. Ya. Nah, yang kedua adalah dalam arsitektur jaringan, kita kenal yang namanya control plane sama data plane. Nah, control plane dan data plane ini apa? Ketika traffic masuk ke satu switch, traffic masuk, gitu kan? Nah, dia akan masuk ke yang namanya data plane atau forwarding plane. Isinya apa sih? Isinya adalah, traffic masuk lewat port nomor 1. Ini mau diantarin ke port nomor berapa? Ke port nomor 5, port nomor 6, gitu kan. Forwarding plane isinya itu. Ya. Ini mau di-forward kemana? Ke IP mana? Ke device mana? Nah, itu adalah forwarding plane. Tapi ketika dia butuh kalkulasi, misalnya ini harus ada load balancing, ini harus ada routing, ini harus dikalkulasi dulu OSPF-nya, BGP-nya. Makanya dia akan dialihkan dulu ketika traffic masuk ke data plane, dialihkan dulu ke yang namanya control plane untuk dihitung, dikalkulasi. Jadi kalau control plane itu isinya adalah calculation, intinya CPU-nya lah di situ gitu kan. Nah, digodok dulu di sini, hasilnya, kesimpulannya ini lewat port nomor 3, kesimpulannya ini load balancing, ada 2 port atau lebih yang bisa ngirim data misalnya. Nah, informasi itu akan dikirimkan ke data plane untuk di forward. Pertanyaannya, kalau salah satu hang gimana? Nah, berarti control plane, misalnya kebanyakan BGP proses, memorinya kemakan banyak, ya yang bawahnya ikut kena, hang. Data plane-nya kena, ya boro-boro bisa kalkulasi, ya kan? Pasti masuknya ke data plane dulu, baru ke control plane. Bisa nggak ini dipisah? Nah, disinilah kita perlu software defined network. Network yang dikontrol oleh software. Ide dasarnya apa? Ya, ide dasarnya adalah kita bikin alat-alat ini itu hanya sebagai data plane. Jadi kita punya data plane, kita punya data plane, kita punya data plane. Nah, mereka fokus sama forwarding aja, control plane-nya ada kotak sendiri atau ada device sendiri. Ya. Nah, yang ini disebut dengan controller. Jadi, PC kita atau network administrator hanya kirim perintah ke controller. Ya. Nah, controller ini yang akan nge-push konfigurasi ke semua data plane yang ada. Ya, itu ide dasarnya. Jadi, kebayang ya, kita kayaknya butuh SPF. Dalam hitungan detik, nge-push konfigurasi semuanya jadi OSPF. Kayaknya kita mau migrasi deh, beberapa VLAN masukin ke VLAN yang lain. VLAN 10 kita mau ganti ke VLAN 20. Langsung semuanya ke VLAN 20. Makanya nanti ada yang namanya intent-based networking. Ini jargonnya vendor-vendor besar. Jadi network bisa kita atur sesuai dengan intention yang kita mau. Mau bikin DM VPN, tinggal klik. Mau bikin tunneling berapa biji, tinggal klik gitu kan. Semua device yang ada tinggal ngikut. Memang itulah isi dari network yang bisa dikontrol oleh software alias SDN. Ketika kita masuk ke dalam
materi software defined network, dunia software defined network, ini untuk network engineer dunia baru. Ya, Anda akan mendapatkan kata-kata seperti ini. Apa itu response? Apa itu northbound API? Apa itu PNP, plug and play? Apa itu Ansible, JSON, dan lain-lain? Itu binatang apa lagi ini gitu kan? Yang lama aja VLAN aja gue nggak ngerti-ngerti gitu kan, tambah lagi istilah-istilah yang baru. Nah, kita akan masuk ke sini sekarang. In order to learn about software defined network, in order to learn about network programmability. Oke, kita masuk ke network programmability. Yang perlu kita tahu pertama adalah yang. Kemarin ku melihatmu. Yang ini adalah data modeling. Data modeling. Seperti ini. Nah, kenapa kita butuh data modeling? Ya gini deh, lu mau mendeskripsikan mobil. Mobil itu apa sih karakteristiknya? Ada setir, ada roda, ada bensinnya, dan lain-lain. Nah, network apa aja sih? Gitu kan. Nah, lu harus mendeskripsikan itu. Kalau kita sudah punya modeling language-nya, sekarang pertanyaannya atau PR-nya adalah ya, kita sudah bikin nih ya yang data modelingnya. Router switch ini nggak kenal sama itu, mereka kenalnya CLI gitu kan. Gimana cara bikin yang modeling ini, yang data modeling ini jadi recognizable oleh router sama switch gitu kan. Nah, Cisco mengizinkan atau Cisco recognize 3 format ya, yaitu pakai JavaScript Object Notation kalau nggak salah ya, bisa pakai format XML, bisa pakai format YAML. Azan guys, saya coba tutup dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. A few moments later. Oke, balik lagi. Nah, berarti kita punya data modeling yang kita terjemahkan ke dalam format yang direcognize oleh router dan switch, yaitu pakai JSON, XML, YAML, dan lain-lain yang disupport oleh masing-masing vendor. Contohnya seperti ini. Gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara ekspor ini semua? Ya, dari controller ke kontrol atau ke data plane kita. Nah, kita bisa pakai network configuration atau kita bisa pakai REST configuration. Jadi, di sini kita pakai netconf. Kalau netconf biasanya pakai SSH. Nah, kalau REST ini pakai HTTP, formatnya XML. Nah, ini nanti dipakai oleh Cisco rata-rata ke Cisco DNA. Mungkin ada pertanyaan lain, misalnya ketika kita kirim pakai RESTconf dari netconf itu JSON XML ya yang sudah diterjemahkan dari konsep yang itu, kita kirimkan ke device-device kita. Dan kan device kita itu ada forwarding plane, ada data plane. Nah, itu apakah pure netconf? Netconf itu hanya protokol untuk transfer data dari controller ke ke device control data plane gitu kan. Nah, di situ kalau kita mau modifikasi data plane berarti kita butuh yang namanya open flow. Ya, jadi netconf atau RESTconf itu bertugas ngirim ya data-data JSON XML-nya. Nah, nanti untuk modifikasi table routingnya, forwarding table-nya, ada protokol sendiri yang namanya open flow. Gitu. Nah, yang saya bahas ini adalah koneksi southbound. Pretty much banyak open standard yang bisa dipakai, gitu kan. Masalahnya adalah dari controller ke PC kita.
kita punya PC, kita punya laptop, pastikan laptop kita ini akan mengontrol controller untuk memberikan perintah, tolong controller kasih tahu router-router sama switch saya untuk melakukan sesuatu. Gitu kan? Nah, koneksi dari PC ke controller itu disebut dengan northbound. Karena kita dari PC, layer 7 nih dari aplikasi, berarti kita butuh yang namanya API. Application Programmability Interface, application interface lah gitu kan. Nah, application interface ini setiap vendor beda-beda gitu kan. Kalau Cisco, koneksi northbound-nya rata-rata yang namanya REST API atau RESTful API. Ada juga yang pakai SOAP. Ya, apa ya singkatannya? Kebanyakan singkatan pusing saya. Nah, ada juga yang pakai XML, remote procedure call, ya macam-macam gitu kan. Tapi kalau Cisco lebih banyak ke REST API. Nah, biasanya di PC itu kan kita pengen supaya kontrol itu punya semacam library, ya, punya semacam database of command yang bisa dikirim ke masing-masing data plane alias di device-device router switch-nya. Ya kan nggak mungkin kita create satu-satu. Ada nggak database-nya, ada nggak library-nya. Nah, library-nya atau configuration management tools-nya disebut dengan Ansible. Ada juga yang pakai Chef. Ada juga yang pakai Puppet. Nah, Chef sama Puppet itu mirip-mirip ya. Pertama, mereka punya agent. Jadi di masing-masing router sama switch yang ingin dikontrol itu harus diinstal agent. Nah, itu Chef sama Puppet. Nah, di Chef gitu kan ada di Puppet itu juga ada yang namanya cookbook. Ya. Terutama di Chef ya, itu ada cookbook namanya. Cookbook itu library dari perintah-perintah. Ya kayak chef kita lah, koki gitu kan. Kita punya resep gitu kan. Nah, resep-resep itulah yang dibundling jadi cookbook. Nah, cookbook ini ya tinggal kita panggil perintahnya apa, mau bikin ayam goreng gitu kan. Kasih ke switch-nya akan bikin ayam goreng. Tentunya switch-nya harus punya agent yang bisa mengerti perintah dari chef atau Puppet itu. Nah, yang terkenal adalah Ansible. Perbedaannya adalah mereka tidak perlu ada agent. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi tinggal kirim-kirim aja. Jadi konsep Ansible itu adalah mereka pertama punya yang namanya playbook. Ya, sama lah kayak cookbook, isinya adalah database of instruction gitu kan. Yang kedua, mereka harus punya yang namanya inventory. Jadi Ansible akan nge-push konfigurasi ke database device mana aja yang akan dikirim playbook gitu. Dan yang ketiga ya tadi ya, Ansible itu agentless. Jadi nggak perlu install macam-macam di data plane-nya atau di router switch-nya gitu kan. Nah, kirimnya pakai apa? Pakai YAML. Nah, itu kalau pakai Ansible. Kayaknya kedepannya banyak yang pakai Ansible deh, karena tadi agentless. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kita ngomongin seperti ini semua ini, Cisco support nggak sih? Support, yaitu di EOS XC. EOS XC yang mana aja, gitu. Nah, jadi untuk bisa network programmability, syaratnya adalah harus EOS XA, atau yang XL juga bisa lah. EOS XC itu support di mana aja? Nah, ada Catalyst 9000 dan lain-lain. Makanya kata Cisco bilang, tolonglah katanya diganti yang lama-lama ini, diganti jadi yang ini. 9600 ini untuk menggantikan 6800. 3000 ini ya untuk 3560. 9200 ini untuk 2960 gitu kan. Nah, ini yang tadi seri 4000, seri 5000 gitu kan. Monggo gitu kan. Supaya apa? Ya kita kalau mau pakai network programmability ya harus pakai ini. Ini bisa nih, cuman tadi terbatas.
ya, sampai di bawah ini ya. Ada virtual routing, ya, ISR, CSR, ya, access point, itu semua bisa pakai EOS XE. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini bisa langsung di-inject gitu kan? Enggak juga. Nah, contoh ini, show running config, ya, kita ketik netconf yang, ya, enable netconf-nya. Verifikasinya, nah ini, show platform software yang manajemen proses. Nah, ini contoh ya SSH-nya netconf gitu kan. Mirip ya sama HTTP gitu, formatnya XML gitu kan. Nah, kalau yang kita bisa pakai yang namanya yang Explorer on laptop gitu kan, untuk nge-push konfigurasi ya. Tinggal baca aja nih di Cisco-nya. Kita tinggal install yang Explorer. Catatannya adalah wajib pakai Linux. Ya, saya belum pernah yang pakai Apple, jadi wajib pakai Linux. Ya, atau tadi ada Apple MacBook Pro, saya belum pernah. Windows not supported. Jadi kalau yang pakai Windows nggak usah dulu ya. Nah, berarti bisa nggak saya pengen nge-push konfigurasi via SSH? Oh bisa, pasang aja yang namanya NetMiko atau Paramiko yang lebih jadul lagi. Ya, ini salah satunya. Contohnya seperti ini. Nah, mungkin mulai agak beberapa back off sedikit. Wah, ini ilmu baru gitu kan. Ada beberapa programming gitu kan. Ini agak susah nih. Ada nggak cara cepatnya gitu kan? Nah, gini aja ya. Contoh ini. Ini contoh di Nexus ya. Show VLAN brief pipe JSON. Nah, ini adalah formatnya JavaScript Object Notation. Nah, kalau kita mau setting-setting VLAN ala JSON di Ansible atau di Puppet dan lain-lain, ini aja di Kopas nih, tinggal edit-edit aja nih. Berarti ya kita harus rajin-rajin lihat show-show ini dengan format XML-nya atau dengan format JSON-nya dan lain-lain. Baru deh kita bisa ini. Ini tips cara cepatnya begini. Jadi kita nggak perlu setting-setting, ngelihat GitHub lagi, ini gimana sih cara setting yang modelnya dengan JSON, dengan XML-nya. Lihat aja begini. Nah, apa yang saya jelaskan ini membutuhkan yang namanya network programmability skill. Nah, jadi engineer itu harus punya a little bit of programming skill, sedikit aja. Jadi, DevNet itu adalah network engineer yang punya a little bit of programmability skill ya gitu. Kita nggak perlu belajar dari dasar lagi gitu, nggak perlu develop coding dari awal lagi gitu, kayak terlalu tedious, terlalu banyak banget yang harus kita kerjain gitu kan. Kita tinggal baca, kita ambil dari GitHub, kita tinggal ambil dari Ansible, kita ambil dari tadi ya, show VLAN brief pipe JSON, nanti kita bisa edit aja. Ya, editing skill itu yang penting ya. ATM, amati, tiru, modifikasi, tinggal setting-setting aja. Nah, itu yang paling penting. Nggak perlu jago-jago amat intinya. Gitu. Nah, jadi yang dibutuhkan itu network engineer apa software? Network engineer tetap. Ini nggak akan hilang gitu kan. Programmability sehebat apapun, kalau layer nggak ngerti gitu kan, gimana cara bikin programming skill? Ingat, yang model itu kan kita pengen menerjemahkan bahasa network ke bahasa program gitu kan. Berarti yang tahu network itu seperti apa ya network engineer gitu. Software dev atau nanti jadinya DevOps ya, butuh waktu lebih lama untuk jadi network engineer atau DevNet daripada network engineer menjadi software developer gitu kan. Karena network engineer larinya dari programming juga. Coba tanyain orang-orang jaringan gitu. Kenapa masuk ke jaringan? Gue malas di programming, bro. Oke. Jadi network engineer itu tetap dibutuhkan gitu. Ya. Tapi kalau lu punya programmability skill, lu punya value added tentunya. Gitu kan. Dan klasik network engineer tetap dibutuhkan, santai aja gitu. Oke, kita konklusi dulu ya.
kita ngomongin network programmability, ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah buat ZTP alias Zero Touch Provisioning. Kita tinggal jalan ke cabang, pasang router, pasang switch, ya, colok ke kabel, yang penting bisa di remote, udah selesai. Booting up, nanti mereka semua akan ngambil script atau ngambil instalasi konfigurasi dari configuration management tools kita. Itu kan contohnya yang seperti ini. Gitu. Nah, mungkin ada yang ketar-ketir gitu kan. Gua tuh males gitu kan pakai ZTP gitu kan. Gue tuh males gitu kan network programmability gitu kan. IP address saja sulit dihafalin gitu, gak ngerti-ngerti gitu kan. Ini ada ZTP lagi gitu kan. Don't worry, be happy ya. Kalau lu nggak mau pakai ZTP, berarti lu harus switch ke Cisco DNA. Jadi intinya seperti ini. Apa itu Cisco DNA? Nah, ini contohnya seperti ini nih. Ya. Yang isinya atau yang intinya adalah lo nggak usah punya network programmability skill sama sekali juga nggak apa-apa. Yang penting lo punya ilmu jaringan, tinggal klik jalan, gitu kan. Nah, ini yang dari dulu gue rasa tebakan gue ternyata benar. Nah, saya menulis informasi atau artikel tentang software defined network itu tahun 2015. Ya. Nah, kalau kita lihat paling bawah, konklusinya adalah, ya, sebenarnya kita butuh nggak sih network programming gitu kan? Sebenarnya ya butuh nggak butuh, cuman ujung-ujungnya kita akan gunakan SDN-nya vendor, ujung-ujungnya gitu, ya. Cisco punya APKM, ACI-nya gitu kan, Cisco DNA Digital Network Architecture gitu kan. Nah, ujung-ujungnya pakai itu, gitu kan. Oke. Sampai di sini dulu, nanti kita coba ngomongin software defined one, software defined access, gitu, gimana settingannya, nanti lain kali kalau saya ada waktu dan kalau saya niat. I have fun to do this video, gitu kan, karena gue sendiri tadinya nggak ngerti ini apa sih, binatang apa sih ini semuanya, gitu kan. Mudah-mudahan dengan gue sharing seperti ini, kalian semua bisa lebih mengerti, gitu kan, sama mengertinya seperti saya, gitu kan, kita akan belajar bareng-bareng lagi, gitu. Ciao.